Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas aljabar materi SPLTV, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Dulu di SMP sudah pernah tapi membahas sistem persamaan linear 2 variabel. Kalau sekarang kita membahas sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, adapun pengertiannya, sistem persamaan linear 3 variabel merupakan suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear yang masing-masing bervariabel 3. Kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Untuk bentuk umumnya yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan D. Bisa dilihat di sini kan ada 3 ya. Nah, ini X, Y, Z. Ini merupakan variabel, jadi dikatakan memiliki 3 variabel. Nah, untuk A, B, C ini apa, Kak? Ini merupakan koefisien dari variabel. Misal AX ya, koefisiennya A. X-nya itu variabel, jadi A ini merupakan koefisien dari variabel X. Nah, kalau untuk D ini merupakan konstanta. Ini di bawah sudah ada contohnya. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah gerai ayam goreng disediakan 3 varian ayam goreng, yaitu dada, sayap, dan paha. Untuk minumannya hanya tersedia fresh lemon tea. Seorang pengunjung memesan 2 paha ayam, 2 nasi, dan 2 minuman. Itu dibanderol dengan harga 54.000. Kemudian pengunjung yang lain memesan 5 paha ayam, 3 nasi, dan 4 minuman. Dengan harga 118.000. Kemudian pengunjung yang ketiga itu memesan 3 paha ayam, 5 nasi, dan 3 minuman. Harganya 91.000. Nah, yang ditanyakan berapa harga tiap-tiap item ini. Jadi yang ditanyakan itu berapa 1 paha ayam, berapa 1 nasi, dan berapa 1 minuman. Langsung ke penyelesaiannya. Pertama, kita memisalkan terlebih dahulu. Kita misalkan tadi kan ini ya, ayam, paha ayam, nasi, dan minuman. Kita misalkan paha ayam ini X. Terus nasinya itu Y. Kemudian minumannya itu Z. Ini ya. Kemudian kita habis itu model matematika kan. Untuk pengunjung pertama, ini pengunjung pertama 2 paha ayam, 2 nasi, 2 minuman dengan harga 54.000. Nah, untuk buat model matematikanya itu 2 ayam, itu kan tadi X ya. Berarti 2X ditambah 2 nasi, tadi nasi kan Y, berarti 2Y. Kemudian ditambah 2 minuman. Minuman tadi diibaratkan dengan Z, berarti 2Z. Sama dengan itu ini harganya. Jadi 54.000. Nah, seperti ini. Jadi persamaan 1 ini, kemudian untuk persamaan 2 dan 3 itu caranya sama. Nah, kalau sudah membuat model matematika, kita mengeliminasi. Terserah kalian mau mengeliminasi persamaan yang mana dulu. Kalau di sini saya mengeliminasi persamaan 1
dengan persamaan 2. Ini persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi. Di sini kita akan menghilangkan variabel yang Z. Jadi, untuk menghilangkan variabel yang Z, maka ini dikali dengan punyanya variabel Z. Misal 2X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 54. Dan 5X plus 3Y ditambah 4Z sama dengan 118. Itu untuk yang Z, 2Z sama 4Z itu dikalikan agar nanti hasilnya bisa kita eliminasi. Di sini kan kita akan menghilangkan yang Z, maka yang dikalikan itu yang punyanya variabel Z. Di sini kan 2Z ya, 2Z, jadi ditulis di sini dikali 2, kemudian 4Z ditulis di sini dikali 4. Kemudian kita proses 2X dikali 4, 8X. Kemudian 2X dikali 4, itu 8Y. Kemudian 2Z dikali 4, itu 8Z. Kemudian 54.000 dikali 4, itu 216. Kemudian yang persamaan 2 itu sama, berarti 5X dikali 2 itu 10X, kemudian 3Y dikali 2 itu 6Y, kemudian 4Z dikali 2 itu 8Z. Kemudian 118 dikali 2 itu sama dengan 236. Kalau sudah seperti ini, kita eliminasi atau dikurangi. Kita lihat di sini tandanya plus dan plus ya, sama-sama plus. Kalau tandanya sama-sama plus, maka itu dikurangi. Kalau misalkan tandanya ada negatif dan ada positif, maka itu ditambah, bukan lagi dikurangi. Di sini dikurangi karena di sini sudah positif kan. Tandanya sama. Kalau tandanya beda, itu ditambah. Nah, kita kurangi deh. Ini kan sama ya, 8Z dengan 8Z. Dicoret. 0 kan. Kemudian kita kurangi yang 216 ini dikurangi dengan 236. Itu min 20.000. Kemudian tinggal ini 8X dikurangi 10X itu min 2X. Kemudian 8Y dikurangi 6Y itu plus 2Y. Nah, dari hasil ini kita menemukan persamaan yang keempat. Nah, persamaan 1 sudah, persamaan 2, maksudnya eliminasi persamaan 1 dan 2 sudah. Kemudian kita akan mengeliminasi persamaan 2 dan 3. Caranya sama seperti tadi. Kalau misalkan kalian mengeliminasi yang variabel Z, maka di bawahnya juga mengeliminasi variabel Z juga. Caranya sama, di sini 4 dikali 4 ini ya, 3 di sini. Dan kita proses hingga hasilnya 15X ditambah 9Y ditambah 12Z sama dengan 354 dikurangi 12X ditambah 20Y ditambah 12Z sama dengan 364. Ini sama kan? 12Z sama 12Z ini kita coret langsung. Dan tinggal kita proses 354 dikurangi 364 itu 10.000, min 10.000, maaf. Kemudian 9Y dikurangi
20Y itu min 11Y, kemudian 15X dikurangi 12X itu 3X. Nah, dari sini kita peroleh persamaan yang kelima. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi lagi persamaan keempat dan kelima ini. Ada ditulis ini ya. Caranya sama seperti tadi, cara eliminasi. Di sini kita akan menghilangkan variabel X. Menghilangkan variabel yang X. Jadi kita kali 2 ini, 3 ini ya. Jadi seperti tadi dikali silang. Kemudian kita operasikan. Kita operasikan min 2X dikali 3 itu min 6X. Kemudian 2Y dikali 3 itu 6Y. Kemudian min 20.000 dikali 3 itu min 60.000. Kemudian yang persamaan di bawah, caranya sama, 3X dikali 2, 6X, min 11Y dikali 2 itu min 22Y, kemudian min 10.000 dikali 2 itu min 20.000. Nah, di sini mengapa tandanya kok plus, di sini kok tadi min? Nah, kalau di sini kan ini yang sama itu kan yang variabel X ya, sama-sama 6X. Nah, di persamaan yang keempat ini, yang ini, itu kan tandanya negatif. Nah, kalau di bawahnya ini kan positif. Jadi, kalau tandanya itu berbeda, maka itu ditambah. Kalau misalkan ini 6X, terus di sini 6X, itu dikurangi kayak seperti ini. Kalau tandanya beda seperti ini, maka itu ditambah. Min 6X ditambah 6X itu 0, tinggal 6Y ditambah min 22 itu min 16Y, kemudian min 20.000 ditambah min 60.000 ditambah min 20.000 itu min 80.000. Nah, kalau seperti ini, bagaimana kita mencari Y, yang Y ini? Jadi kita pindah ruas ya. Kalau mencari Y, jadi min 80.000 ini dibagi dengan min 16. 80.000 bagi 16 sama dengan 5.000. Jadi kita tahu kalau Y-nya itu 5.000. Setelah itu, kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan yang keempat. Ini terserah mau persamaan keempat atau kelima. Di sini saya memakai persamaan yang keempat. Persamaan keempat itu min 2X ditambah 2Y sama dengan min 20.000. Ini kemudian yang ini, yang Y ini, yang diketahui ini, kita substitusikan ke Y ini. Nah, jadi 2X, X-nya kan belum ketemu ya. Jadi ini yang Y ini dimasukkan yang ke sini. Sama-sama variabelnya kan. Nah, Y-nya sudah diketahui. Jadi min 2X ditambah 2 dikali 5.000 ini. Kemudian sama dengan min 20.000. Lalu ini min 2X, 2 dikali 5.000 itu kan 10.000. Kemudian min 20 turun. Kemudian kita akan mencari nilai X. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memindah ruas. Dipindah ruasnya. Jadi 2X tetap di sini, kemudian min 20.000 turun, kemudian 10.000 kalau pindah ruas menjadi positif kan, kalau dipindah ruas berarti negatif 10.000. Jadi min 2X negatif 20.000 dikurangi 10.
Punya utang 20, utang lagi 10. Jadi total utangnya kan 30.000 ya. Kalau nyari X berarti 30.000 ini dibagi dengan min 2. Mohon maaf, kalau mencari nilai X jadinya min 30.000 ini dibagi dengan min 2 sama dengan min 15. Mohon maaf, sama dengan 15.000. Y-nya sudah ketemu, X-nya sudah ketemu. Maka kita mensubstitusikan ke persamaan yang terserah dari ketiga ini. Kalau di sini saya menggunakan persamaan yang pertama. Masukkan persamaannya 2X plus 2Y ditambah 2Z sama dengan 54.000. X-nya tadi 15.000 kan? Nah, kita taruh ini 15.000. Kemudian Y-nya 5.000. Nah, kita taruh deh ini 50.000. Z-nya belum diketahui, nanti kita cari ya. Kemudian ini diapakan? Dikalikan. Nah, 2 dikali 15.000 itu 30.000. Kemudian 2 dikali 5.000 itu 10.000. 2Z-nya tetap, kemudian 54.000 ini turun. Kemudian kita sendirikan, kita kelompokkan yang variabel ditaruh sebelah kiri ini. Kemudian 54.000 turun. Mohon maaf, ini kesalahan penulis ya. Harusnya ini 30.000. Di sini kan positif, pindah ruas jadi min 30.000. Terus di sini positif 10, dipindah ruas menjadi negatif 10.000. Mohon maaf. Jadi kita proses 2Z ditambah sama dengan 54.000 dikurangi min 30.000 min 10. Punya utang 30.000, utang lagi 10, itu kan ada min 40.000. Nah, kalau gini 54.000 dikurangi min 40.000 itu hasilnya 14.000. Nah, kalau mencari Z-nya aja, ya jadinya 14.000 ini dibagi dengan 2. Berapa? Jadi Z-nya 7.000. Nah, dapat diketahui deh. Harga satu paha ayam tadi kan X ya. X. Kemudian nasinya Y, minumannya Z. Nah, tahu kan? Jadi satu paha ayam, X-nya ini kan 15.000. Kemudian nasi Y, nasinya 5.000. Kemudian minumannya itu Z 7.000. Jadi dapat diketahui bahwa harga satu paha ayam adalah 15.000, harga satu nasi itu 5.000, dan harga satu minuman itu 7.000. Oke, sudah. Dalam penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ini secara manual ya, ada cara dimana kita dapat dibantu dengan bantuan IT, itu seperti GeoGebra. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita membahas penggunaan GeoGebra untuk membantu kita untuk mengerjakan sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk pembelajaran hari ini kita sampai cukupkan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.